Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriani. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya berkesempatan melaksanakan praktik kegiatan pembelajaran untuk uji kinerja bertempat di SMKN Negeri 1 Mohotilango. Demikian, selamat menyaksikan. Pembelajaran saya sekarang ini adalah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, sekarang kembali ke tempat. Ya, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya Ibu, saya kehadiran dulu. Ketua kelas hadir semua. Oke, jadi tidak ada yang maksudnya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk pembelajaran awal. Dia dulu di depan. Ada yang tahu ini apa? Bencana banjir. Ini apa saja yang ada di gambar? Afrifa, apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, bencana alam. Oke. Jadi nanti kita belajar apa sih? Ada yang tahu? Kita belajar apa? Ada yang tahu? Nur? Belajar tentang apa? Ini gambarnya kan ada banjir, ada sebelumnya, dan ini bencana alam lainnya. Jadi kita akan belajar apa? Belajar tentang eksplanasi. Oke, sebelum masuk ke eksplanasi, berarti apa hubungannya ini eksplanasi sama bencana alam ini kan? Kita masih bingung kan? Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi baik lisan maupun tulis. Tapi sebelum mengetahui apa sih itu teks eksplanasi, kita tes awal terlebih dahulu. Jadi ini diisi sesuai pengetahuan kalian, oke? Tidak usah dipaksakan untuk melihat handphone. Sesuai pengetahuan kalian sekarang.
itu apa yang dilakukan? Terima kasih untuk tes awal. Sama kita ini menganalisis teks eksplanasi dengan memerhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas, serta topik dengan benar. Kemudian menuliskan kembali informasi yang telah didapat ke dalam teks eksplanasi. Jadi, ada yang tahu? Oke, silakan angkat tangan. Ada yang tahu apa sih sebenarnya teks eksplanasi dari gambar tadi? Terus itu tujuan apa? Ayo. Benar? Oke. Intan? Kasih gelas sayang? Apa? Ayo kasih gelas. Ya. Oke, memberikan informasi yang telah didapat. Jadi informasi yang bagaimana itu yang maksudnya informasi yang telah didapat? Informasi apa? Informasi tentang PKJ atau informasi tentang apa? Oke, informasi tentang peristiwa bencana alam. Ya. Nih. Oke, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi uraian tentang penyebab dan proses terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa. Jadi sekarang sudah tahu sebenarnya yang dibahas itu apa? Yang dibahas nantinya itu tentang apa? Tentang bencana alam. Tentang bencana alam di situ berisi uraian tentang penyebab dan proses terjadinya. Jadi nantinya setelah kalian baca teks eksplanasi itu kalian akan tahu. Misalnya tadi itu gambar pertama apa? Banjir. Jadi kalian akan tahu banjir sampai kenapa bisa terjadi banjir, penyebabnya apa, terus proses terjadinya banjir itu seperti apa dan akibatnya, kan begitu. Sama tadi ada apa ya di foto lain tadi ada tulisan gunung berapi atau gunung meletus kan? Baru-baru ini kan terjadi di Gorontalo, ada di desa kita ya, paling tidak jauh itu apa ini? Angin puting beliung. Jadi sampai nantinya kalian akan tahu sampai kenapa sih itu terjadi angin puting beliung itu penyebabnya apa? Terus kenapa sampai bisa muter-muter, ya kan? Jadi nanti kalau kalian baca teks eksplanasi itu tujuannya itu yaitu untuk mengetahui penyebab, proses terjadinya dan akibatnya. Kalau akibat dari angin puting beliung, terus banjir, bencana apa lagi ya? Gempa atau longsor, terus gunung meletus, tsunami. Itu bisa mengakibatkan apa? Kematian, terus kerusakan di desa kan? Ya, pokoknya itu paling banyak rumah-rumah penduduk itu porak-poranda. Oke. Di sini ini kan untuk menjelaskan tujuannya untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu
struktur teks eksplanasinya seperti ini. Ada apa dulu baca? Diki silakan baca, ada apa struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi ada apa? Silakan baca. Pernyataan umum, urutan sebab akibat, interpretasi. Oke, di situ ada pernyataan hukum itu masih ada yang tahu pernyataan hukum itu, yaitu informasi apa. Jadi sebenarnya teks ini bahas apa sih yang dibahas? Misalnya judul artikel berarti informasi tentang judul mungkin yang pertama di situ proses terjadinya, kan? Sampai kenapa dikatakan angin puting beliung. Kemudian masuk di urutan sebab akibat, penyebabnya terjadi angin puting beliung itu apa, baru akibatnya apa. Dan interpretasi itu adalah kalau saat ini kita kenal dengan komentar-komentar para masyarakat seperti itu. Oke, kita lanjut kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini untuk selanjutnya kita lihat kaidah menggunakan kalimat pasif, menggunakan Nur baca. Menggunakan kalimat pasif, menggunakan kondisi persoal dan waktu, terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja teknikal dan rasional, bersifat informatif. Oke, menggunakan kondisi kausalitas. Kausalitas itu kan sebab akibat. Jadi pertanyaannya kenapa dan mengapa. Oke, sudah selesai. Setelah kita menerima materi, sekarang kita bagi kelompok untuk melakukan ini ya, menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan fungsi dan kemudian akan menulis kembali informasi nanti yang telah kalian buat. Oke, silakan buat kelompok sesuai kelompok sebelumnya. Silakan.
kami. Isi teks eksplanasi, isi yang dijelaskan adalah proses terjadinya peristiwa alam, budaya, dan bidang sosial. Contohnya seperti angin puting beliung. Urutan kejadian, angin ini sering terjadi saat pergantian musim kemarau dan hujan, yaitu musim pancaroba. Yang kedua, angin puting beliung terjadi disebabkan adanya pertemuan udara panas dan dingin membentuk gumpalan awan hitam. Yang ketiga, akibat radiasi matahari di siang hari lalu tumbuh menjadi awan secara vertikal. Hubungan kausalitas, angin ini dapat menghancurkan apa saja yang terjadinya karena dengan pasurannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Topik, peristiwa terjadinya angin puting beliung. Sekian dari pokok kami. Apakah ada tanggapan lain? Ada tanggapan lain dari kelompok 1, 3, 4? Ada? Ini bacanya lagu banget ya. Secepat kereta api atau secepat kilat. Oke, terima kasih. Tidak ada tanggapan atau dari kelompok lain. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, kita lanjut di kelompok terakhir, yaitu di kelompok 3. Oke, silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memuat fakta. Sudah? Oke, 2. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Itu bagian D. Kemudian nomor 3. Berikut ini ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu ada di bagian C. Oke, aku bandingkan. Itu di palunya. Andin. Ini tes awal ya yang bisa bagikan. Jadi silakan bandingkan. Silakan dibandingkan hasilnya bagaimana? Beda banyak ya. Nur di awal salahnya berapa? 2. Oke, di awal hanya benar 3, dan untuk yang posnya yang terakhir benar berapa? Benar semua. Oke, benar semua. Riva, di awal salah berapa? 3. Kemudian yang 2 ya. Kemudian setelah belajar, setelah menerima materi, diskusi, hasilnya dapat berapa, Riva? Benar semua? Oke, luar biasa.